Halo semuanya, balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gue ini dari awal sampai hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar ya. Amin. Dan untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Semoga stang motornya nggak otomatis pilot. Tau-taunya pas lagi di jalan belok ke warteg. Bercanda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, di hari ini gua mau berbagi tips nih, oli samping apa sih yang gua rekomendasikan buat teman-teman nih yang lagi mempersiapkan nih mau pulang kampung ya, atau mau mudik ke kampung halamannya. Jadi kira-kira oli samping apa yang harganya lebih terjangkau, kualitasnya bagus, dan daya tahan ke mesinnya atau durability-nya itu udah nggak diragukan lagi ya. Ini harganya under 50.000, di bawah 50.000. Nah, oli sampingnya itu apa? Jadi sebelum gua kasih tahu merek oli sampingnya, jadi perlu diperhatikan ya buat teman-teman ini. Ini tips dari gua, beberapa poin yang memang sebelum memilih oli samping tersebut itu bisa menjadi pertimbangannya ya. Oke, yang pertama mengenai jaso ya. Jadi sebelum kita memilih oli samping apa, teman-teman perlu perhatikan juga jasonya nih ya. Jaso itu singkatan dari Japanese Automotive Standard Association ya, yaitu dari lembaga Jepang memang yang udah menjadi standar kualitas oli ya. Jadi kalau oli 2 tak itu ada di jasonya. Nah, jasonya ini jaso FB, jaso FC atau FD. Nah, untuk sekarang ini tingkat tertinggi itu ada di FD ya. Jadi semakin ke FD maka tingkat detergensi oli tersebut semakin baik, dan itu berpengaruh terhadap tebal dan tipisnya asap yang dihasilkan ya teman-teman ya. Nah, jadi yang selanjutnya soal API ya. API ini yang merupakan singkatan dari American Petroleum Institute ya, merupakan sebuah kode standar yang menentukan kualitas oli. Jadi oli samping yang memiliki keterangan API TC ya, sebagai contohnya nih menurut gua ya, itu kecenderungan memiliki tingkat pelumasan yang lebih bagus, yang lebih unggul. Yang artinya Olsam itu yang ada keterangan API TC berarti memiliki kualitas oli yang lebih licin. Kesimpulannya, oli itu kan ada API TB ya, API TC, bahkan API TC plus itu mengenai tingkat kelicinannya di oli tersebut teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya mengenai viskositas. Oke ya, sebelum lebih jauh lagi tuh tadi yang gua sebutkan termasuk ini nih ya, nanti gua kasih tahu ya untuk kesimpulan itu apa. Oke, gua lanjut mengenai viscosity dulu ya. Viscosity itu ada dua, viscosity di 40 derajat sama di 100 derajat. Oke, sekarang gua bahas mengenai viscosity kinematik 40 derajatnya dulu ya. Jadi viskositas atau viscosity yang di 40 derajat ini ketika berada di suhu ruangan ya. Ketika berada di suhu ruangan 40 derajat, artinya oli yang masih di dalam botol yang belum kita tuang dan belum terbakar. Jadi itu ada di angka berapa ya. Nah, semakin besar skala angkanya maka oli ini semakin kental. Makanya tingkat oli beda-beda. Nah, yang selanjutnya viscosity atau viskositas yang di 100 derajat. Nah, ketika berada di suhu 100 derajat, artinya kekentalan oli tersebut ketika berada di suhu ekstrim atau berada di RPM tinggi, ketika kita geber nih, ketika kita full blayer ya kan. Nah, ini olinya tahan tidak secara durability. Semakin gede angkanya viskositas di 100 derajat ini maka semakin basah. Kalau kebalikannya, kalau angka viskositas di 100 derajatnya ini kecil di datasheetnya ya, maka ketika kita geber di full RPM atau di RPM tinggi, apalagi di durasi yang panjang, pasti kering. Nah, itu berbahaya ya. Jadi maka semakin kering pembakaran yang terjadi kalau oli tersebut bisa dikatakan angka datasheet di viskositas 100 derajat itu kecil. Selanjutnya di flash point. Nah, pada flash point ini itu di suhu berapa oli tersebut tuh terbakar. Jadi semakin gede angka derajat Celcius flash pointnya, maka semakin sulit oli tersebut tuh terbakar.
Tapi kebalikannya ya buat teman-teman ya, semakin kecil derajat Celsius flash point-nya yang terdapat pada datasheet, maka semakin mudah oli tersebut terbakar gitu. Oke, sekarang oli samping apa sih ini yang gue rekomendasikan? Dari tadi gue nyerocos mulu, mungkin ada yang pusing ya, apalagi lagi puasa bawaannya pasti ini nyerocos mulu ya. Ya mohon maaf lah teman-teman ya, maklumin aja lah. Jadi kesimpulannya ini, gua merekomendasikan oli sampingnya ini adalah Mesrania OB2 tak ya. Nah untuk harganya itu masih di bawah 50.000, yaitu gua pas dapet sih di angka 41 kadang 42.000 ya, tapi belum ongkos kirim. Ini oli bener-bener gua rekomendasikan banget buat temen-temen yang mau mudik ya, karena mudik ini kan jarak tempuhnya itu ratusan kilometer dan membutuhkan oli dari Mesrania OB ini, itu yang durability-nya juga memang udah nggak diragukan lagi tuh teman-teman. Ya mengenai datasheetnya nanti teman-teman bisa langsung lihat sendiri aja deh. Yang jelas secara kesimpulan yang tadi gua berikan beberapa tips sebelum membeli oli. Jadi teman-teman bisa pakai oli Mesrania OB ini outboard. Ini secara durability, ketahanan mau digeber kayak gimana pun di kecepatan tinggi, oli bagus. Cuman kelemahannya memang pada oli Mesrania OB ini, buat teman-teman yang nggak suka wangi atau oli samping yang beraroma, ini oli nggak ada aromanya, apek ya, sangit, tapi nggak sangit-sangit amat sih. So far kalau buat gue sih lebih prioritas ke endurance sama durability ke mesinnya ya. Bodoh amat sih mengenai wangi nggak wangi lah. Yang jelas kalau memang oli tersebut gua geber di RPM tinggi dengan waktu yang cukup lama dan trek panjang aman, ya gua pasti pilih oli ini. Karena memang kebetulan juga gua untuk touring, buat perjalanan jauh juga, dan buat geber-geberan gua selalu pakai oli Mesrania OB ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari gua. Terima kasih.